Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Video kali ini adalah video saya yang membahas cara membuat media pembelajaran interaktif untuk aplikasi Android berbasis PowerPoint ya teman-teman. Dan video sebelumnya sudah saya praktekkan bagaimana langkah nomor 1, yaitu membuat konten pembelajaran menggunakan Canva. Nah, sekarang yang akan saya praktekkan adalah untuk membuat menu navigasinya sekaligus untuk mengelingkan menu navigasi tersebut ke halaman lainnya. Jadi nanti hasil di aplikasi Androidnya seperti ini. Di halaman pertama ada tombol mulai, selanjutnya ada informasi mengenai aplikasi, lalu ke menu utama. Di sini ada menu pendahuluan. Di menu ini terdapat informasi mengenai kompetensi, indikator, dan tujuan. Selain itu, di sini juga ada menu materi. Di menu materi ini ada jenis makanan dan jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Selanjutnya, terdapat juga untuk menu soal. Di menu soal ini nanti terdapat soal-soal yang interaktif ya teman-teman. Jadi di sini bisa menjawab pertanyaan yang disediakan dan ada informasi apakah benar ataukah salah seperti ini. Selain itu di sini juga akan bisa kita lihat untuk nilai ya teman-teman, apakah nilai kita memenuhi KKM atau tidak. Ini skornya, dan kita juga bisa melihat ulasan soal. Lalu juga ada menu pengembang. Di sini nanti ada informasi identitas kita sebagai pengembang. Dan untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah untuk membuat aplikasi seperti tadi, simak terus video ini sampai selesai. Kali ini saya akan mempraktekkan langkah kedua ya teman-teman, yaitu membuat navigasi dan linknya. Untuk langkah pertama ini sudah saya buatkan di video sebelumnya ya teman-teman. Ini hasil pembuatan konten ataupun materi pembelajaran yang sudah saya praktekkan di video sebelumnya. Dan untuk pembuatan ini sebelumnya saya membuatnya di Canva for Education, lalu saya ekspor ke PowerPoint. Untuk link video sebelumnya akan saya lampirkan di deskripsi video ini. Dan video kali ini yang akan kita praktekkan adalah untuk halaman pertama ini, nanti ketika kita klik mulai dia akan lanjut ke halaman kedua. Lalu ketika kita klik lanjut dia akan lanjut ke halaman 3, dan misalnya di sini kita klik materi, nanti akan lanjut ke halaman ini, dan di halaman ini misalnya kita klik jenis hewan, dia akan lanjut ke materi tentang jenis-jenis hewan. Nanti ketika kita next ini dia juga akan lanjut ke ini, dan tombol-tombol ini akan kita hubungkan antar slide sehingga bisa menjadi tombol menu navigasi. Langsung saja ke halaman pertama ini. Jadi untuk membuat tombol navigasi kita harus menghubungkan atau membuat link tombol tersebut ke slide yang dituju. Misalnya ini ketika kita klik mulai nanti akan menuju ke halaman ini. Nah, untuk membuatnya caranya sangat mudah. Di PowerPoint ini kita bisa klik kanan tombol yang akan kita aktifkan linknya. Misalnya ini kita klik kanan, lalu kita klik hyperlink. Setelah itu kita pilih ini, place in this document. Setelah itu kita pilih slide mana yang akan kita tuju. Misalnya ini slide 2, lalu kita klik OK. Selanjutnya untuk slide 2 ini dia akan lanjut ke slide ketiga. Caranya sama, kita klik kanan, kita pilih hyperlink, lalu kita pilih place in this document, lalu kita pilih slide ketiga, lalu kita OK.
Setelah itu untuk slide 3 ini, misalnya untuk pendahuluan ini kita akan menghubungkan ke slide nomor 4. Caranya kita klik kanan, pilih hyperlink, pilih place in this document, lalu kita pilih slide 4, lalu oke. Lalu untuk materi ini dia akan lanjut ke slide nomor 5 ini. Caranya kita klik kanan, lalu kita pilih hyperlink, lalu kita pilih slide 5. Begitupun untuk pengembang ini. Pengembang ini nanti akan diarahkan ke slide nomor 16. Caranya sama, kita klik kanan di navigasinya, lalu kita pilih hyperlink, kita pilih slide tujuan kita, slide 16, lalu oke. Sekarang kita coba dulu ya teman-teman. Kita coba slideshow. Kita coba klik mulai dan dia sudah mengarah ke slide berikutnya. Kita coba klik lanjut. Kita coba pendahuluan. Untuk yang ini, logo home ini, nanti ketika kita klik, dia akan menuju ke halaman menu. Tapi ini belum aktif. Kita langsung aktifkan lagi untuk semua tombol-tombolnya ya teman-teman. Caranya kita klik tombol atau menunya, kita klik kanan, kita hyperlink, kita arahkan ke slide yang akan kita tuju. Misalnya ke slide 3. Untuk ini juga sama. Dan kalau ingin mudah, maka kita bisa copy di ini. Di slide yang sudah kita buatkan linknya, kita copy saja, Ctrl C. Lalu di sini ini saya hapus dulu. Lalu kita pastekan di sini. Maka di sini otomatis untuk linknya juga sudah aktif. Karena ketika kita mengcopy dari menu navigasi yang sudah kita buat linknya, maka linknya akan ikut tercopy. Ini kita coba jalankan dulu. Pendahuluan, ini tombol home-nya dan dia sudah bisa kembali. Dan untuk materi misalnya home-nya juga sudah kembali ke halaman menu. Jadi untuk membuat ini kita bisa mengcopy dari tombol sebelumnya yang sudah kita buatkan linknya. Begitupun untuk tombol-tombol yang lain. Kita lanjutkan. Ini untuk kompetensi, misalnya tombol ini dia akan mengarah ke slide 6 untuk kompetensi dasarnya. Kita langsung saja buatkan linknya. Kita klik kanan, kita pilih hyperlink, kita pilih place in this document, lalu kita pilih slide 6, kita oke. Begitupun untuk indikator, kita klik kanan, lalu kita pilih slide 7, kita klik oke. Untuk tujuannya, kita klik kanan, kita hyperlink, kita pilih slide 8, lalu oke. Setelah itu kita coba dulu apakah berhasil atau tidak kompetensi. Nah, ini sudah bisa terhubung ya teman-teman. Untuk menu ini atau tombol yang arah kiri ini, maka tujuannya dia akan back ke slide sebelumnya. Langsung saja kita coba buatkan linknya. Ini misalnya akan balik ke slide nomor 5, maka kita klik kanan di gambarnya, lalu kita pilih hyperlink, kita pilih slide 5. Begitupun untuk ini, kita kembali ke slide 5. Untuk ini home-nya kita arahkan ke slide 3. Jadi nanti ketika kita membuat link, kita pilih yang slide 3, kita klik OK. Ini kita juga bisa mengcopy dua tombol ini ya teman-teman. Karena tombolnya sama, ini saya hapus dulu saja. Kita tinggal paste di sini. Maka ini tombolnya juga berikut linknya sudah tercopy ke sini. Dan slide 8 juga seperti itu. Ini kita pastekan di sini. Jadi untuk pembuatan link ini kita bisa buat seperti tadi satu-satu, ataupun kita copy dari tombol yang sudah kita buatkan
bersama linknya. Selanjutnya di slide 9 ini kita arahkan ke slide ketiga. Kita klik hyperlink, kita arahkan slide nomor 3, dan yang ini dia akan kembali ke slide nomor 4. Maka kita pilih slide nomor 4. Begitupun yang ini dia akan menuju ke slide nomor 7 seperti ini. Begitupun untuk slide-slide berikutnya, bisa kita buatkan link yang akan kita tujukan ke slide berapa. Ini lalu yang terakhir ini link ini akan saya buatkan untuk kembali ke slide 3. Untuk slide berikutnya ini, oh ya teman-teman, ini videonya agar tidak terlalu panjang saya skip saja, nanti akan saya play lagi saat semua link sudah aktif. Ini untuk semua tombol-tombol menu ini sudah saya buatkan linknya ya teman-teman. Tinggal kita coba saja, kita slideshow. Di sini kita klik mulai, lalu lanjut, dan ini sudah bisa untuk pendahuluan juga masuk. Ini backnya juga bisa. Untuk tujuannya kita coba home-nya, lalu ke materi. Ini lanjut ke jenis makanan, kita klik. Ini kita klik back juga bisa, kita ke home, materi lagi untuk jenis hewan, karnivora, herbivora, omnivora, kita next, dan ini home. Dan untuk pengembangnya kita coba klik menu home-nya, apakah bisa kembali ke menu home atau tidak. Nah ini ya teman-teman, jadi sudah berfungsi semua untuk tombol-tombolnya. Dan untuk selanjutnya, setelah tombol-tombol ini sudah kita hubungkan, kita masuk ke langkah nomor 3, yaitu membuat animasi. Jadi nanti kita buatkan untuk animasi setiap slide-nya. Kita nanti bisa menginputkan audio ataupun kita bisa membuat animasi gerak untuk setiap item-item gambar ataupun tulisan di slideshow ini, agar aplikasi kita ini akan menjadi lebih menarik. Dan untuk membuat animasi itu nanti akan saya praktekkan di video berikutnya. Jadi seperti itu video kali ini mengenai cara pembuatan media belajar interaktif untuk aplikasi Android ya teman-teman. Dan kita membuatnya menggunakan PowerPoint. Dan bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya, mari dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari saya selanjutnya. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.